Langsung pingsan kalau ngeliatnya. Ya gila lu anjir, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Subdit 4 Divisi Cyber di Densus Polda Metro Jaya, selanjutnya teman-teman media yang saya cintai, siang ini kita akan merilis satu kasus pengungkapan oleh teman-teman dari Subdit 4 Divisi Cyber tentang kasus perubahan data dan atau manipulasi data melalui media elektronik atau pemalsuan surat keterangan swab PCR. Pelapornya adalah PT BF ya. Jadi maaf saya ini aja inisial saja yang merasa dirugikan adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh satu orang tersangka. Awalnya kemudian merembet menjadi 3 yang berhasil kita amankan. Ini juga beredar di media sosial dari akun saudara Dr. Tirta, ya. Ini yang beredar tentang adanya lolos 3 orang ke Bali dengan menggunakan surat PCR, ya, ulangi, surat PCR palsu. Jadi modusnya adalah dengan memalsukan surat PCR dari mengatasnamakan PT BF ini yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian keperluannya adalah untuk berangkat menaiki pesawat, karena memang kita tahu bersama bahwa persyaratan untuk ke Bali atau dari pasar, syarat pertamanya adalah harus lolos dari COVID-19 dengan menggunakan PCR. Ini persyaratannya. Kemudian PCR itu tidak bisa jadi, tidak sama dengan swab antigen yang langsung jadi 15 menit atau 30 menit. Tapi biasanya jadinya adalah minimal 2 hari sebelum pemberangkatan. Orang biasanya akan berangkat harus melakukan PCR dulu untuk mengetahui hasilnya non-reaktif atau reaktif. Kalau non-reaktif harus keluar surat resmi memang yang ditunjuk, kemudian dari dasar itulah kemudian bisa dipakai untuk melakukan perjalanan ke Bali, ya. Ini yang beredar di media sosial, adanya unggahan di salah satu akun Twitter, ya, Twitter ya, oleh Instagram dari seseorang inisialnya MFA, ya, yang isinya adalah ini dia. Yang mau PCR cuma butuh KTP, nggak usah swab beneran, 1 jam jadi. Ini bisa dipakai di seluruh Indonesia, nggak cuma di Bali saja. Dan tanggalnya bisa pilih H-1 atau H-2 dan 100% lolos testimoni. Ya, ini yang diunggah oleh tersangka MFA yang kemudian diketahui oleh Dr. Tirta pada saat itu. Kemudian itu yang kemudian disampaikan melalui akunnya beliau sampai kepada PT BF yang kemudian melakukan membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Nah, inilah kemudian tim bergerak untuk melakukan penyelidikan, profiling dari mulai akun, karena pada saat rame MFA ini kemudian menghapus, ya, dihapus langsung. Nah, inilah dasar kemudian kita pelan-pelan melakukan penyelidikan. Yang pertama berhasil mengamankan saudara MAIS, inisialnya MAIS, ini di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi. Bekasi ya. Kemudian ulangi, ini yang di Bali.
MFA dulu dapatnya di Bekasi, di Bandung. Kemudian yang kedua adalah EAD di daerah Jakarta atau Bekasi. Kemudian yang ketiga MAIS ini kita amankan di Bali. Ya, itu modusnya. Modusnya adalah dia memasukkan data dengan menggunakan atas nama PTBF ini, ya PTBF ya. Kemudian bisa lolos untuk berangkat ke Bali dengan memasukkan bukti swab. Nah, kronologisnya adalah pertama saudara MAIS ini. MAIS pada sekitar tanggal 29 ya. Ulangi tanggal 23 Desember yang lalu itu akan berangkat ke Bali. Pada saat itu dia bertiga bersama temannya akan berangkat ke Bali, tetapi ada ketentuan bahwa memang untuk PCR itu minimal H-2 baru bisa melakukan PCR. Kemudian dia kontak temannya yang ada di Bali, dapatlah gambaran dari temannya yang ada di Bali. Sekarang masih kita lakukan pengejaran ya, bahwa kalau lo mau ini, kalau kamu mau berangkat, cukup nanti saya kirimkan satu bentuk PDF nanti sana atas nama PT ini, nanti tinggal kamu rubah saja ya, nanti kamu rubah, masukkan namanya. Kemudian saudara MAIS ini dia membawa komputer dan memang pekerjaannya adalah pelajar. Dia coba masukkan namanya bersama dua rekannya yang lain pada saat itu ya, identitasnya lengkap dia masukkan bersama dua rekan yang lain. Kemudian di print oleh yang bersangkutan, coba masuk ke bandara, lolos ya, lolos dan bisa berangkat ke Bali. Nah, dari situlah kemudian saudara MAIS sesampainya di Bali bertemu dengan temannya ya, melalui chat ya, dia melalui chat saudara EAD, tersangka yang kedua, untuk menawarkan mau nggak kita berbisnis ya untuk pemalsuan surat swab PCR ini. Kemudian ditanggapi oleh EAD ya. EAD kemudian mengajak lagi temannya namanya MFA. EAD coba sudah mempromosikan melalui akunnya dia. Akunnya adalah Erlangs ya. Melalui akun Erlangsnya ini dia sudah mempromosikan, dicoba, dan memang ada dua pelanggan yang sudah mentransfer ke Erlang ya, melalui akun emailnya Erlang ini ke saudara EAD, sudah mentransfer ke sana. Kemudian EAD menawarkan lagi kepada MFA temannya, lo mau ikutan nggak? Kamu mau ikutan nggak? Kemudian MFA kemudian posting, ini yang postingannya yang tadi yang saya sampaikan. Dia baru memposting di akunnya dia melalui akun Huntsdays ya .business. Ini yang dia sampaikan melalui akunnya dengan tulisannya seperti ini. Tapi beberapa saat, baru 1 jam, ini terbaca oleh Dr. Tirta. Inilah yang kemudian diunggah di akunnya Dr. Tirta, baru ketahuan oleh PT BF ini. Ini yang kemudian segera dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Apa yang dilakukan oleh MFA setelah ketahuan, setelah ramai di media sosial? Dia cepat menghapus akunnya ya. Inilah dasar kemudian kita melakukan penyidikan dan kita lakukan penangkapan 3 orang tersangka yang sudah kita amankan sekarang ini untuk kita dalami ya. Pembelajaran dari sini